luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Konsep komponen-komponen komputer berasal dari arsitektur von Neumann ketika John von Neumann memaparkan arsitekturnya pada 1945. Sebelum dilengkapi fitur serba canggih seperti sekarang ini, perkembangan komputer diawali sebuah inovasi sederhana yang lahir sejak tahun 1800-an. Selanjutnya ada perkembangan generasi komputer. Generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1959, komputer generasi pertama memiliki ciri-ciri utama yakni ukuran fisik yang sangat besar. Oleh karena itu memerlukan daya listrik yang besar. Komponen yang digunakan juga adalah berupa tabung hampa udara. Programnya dibuat dalam bahasa mesin yang menggunakan bahasa konsep storage. Data dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Generasi kedua 1959 sampai 1965, komputer kedua menggunakan komponen berupa transistor yang lebih kecil daripada tabung hampa udara. Namun, kapasitas memori utamanya cukup besar dengan proses operasi yang lebih cepat. Sudah memiliki kemampuan proses real time dan time sharing. Perkembangan lain dari komputer generasi pertama ke generasi kedua terletak pada magnetic disk dan magnetic tape-nya yang sudah berbentuk removable disk. Generasi ketiga 1965 sampai 1970 memiliki ukuran yang lebih kecil karena menggunakan komponen 4 sehingga hemat energi listrik. Prosesnya juga berjalan lebih cepat dan tepat dengan kapasitas memori yang jauh lebih besar. Magnetic disk yang digunakan memiliki sifat random access. Komputer pada generasi ini juga sudah dapat melakukan multiprogramming dan multiprocessing serta dapat melakukan komunikasi data antar komputer. Alat input maupun outputnya juga semakin canggih dengan menggunakan visual display terminal. Generasi keempat dimulai pada tahun 1970. Personal komputer PC sudah mulai berkembang adalah Apple II. Memori komputernya sudah menggunakan bentuk chip dari mikroprosesor dan semikonduktor dengan teknologi Large Scale Integration (LSI) yang juga disebut dengan Bipolar Large Scale Integration. Terakhir, generasi kelima saat ini. Komputer generasi kelima dipelopori oleh negara Jepang telah menggunakan very large scale integration dan artificial intelligence supaya komputer dapat memecahkan masalahnya sendiri. Selain itu, komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Lalu, perkembangan teknologi komputer generasi kelima juga memungkinkan untuk dibuat jenis komputer portable alias laptop. Selanjutnya ada tokoh-tokoh informatika nih teman-teman. Yang pertama ada Charles Babbage, seorang penemu komputer. Dikenal dunia sebagai salah satu penemu sejarah komputer pertama kali yang telah banyak memberikan karya pada kehidupan manusia sampai sekarang ini dari penemuannya. Mesin penghitung atau bisa dikenal dengan Difference Engine No. 1 yang ditemukan Charles Babbage merupakan salah satu ikon yang paling populer dan terkenal dalam sejarah. Yang kedua ada Tim Berners-Lee. Ia penemu World Wide Web. Ia berperan untuk mengatur dan mengontrol perkembangannya hingga saat ini. Ia menciptakan program ini ketika masih bekerja di CIRM di Jenewa dengan menyusun sebuah sistem untuk mengorganisasi. Robot kan Bapak Internet. Ia memang layak disebut sebagai Bapak Internet karena merekalah yang menciptakan Internet, kemudian mereka mendesain TCP atau IP Internet, protokol suite yang membawa mereka memperoleh banyak penghargaan berkat jasa mereka yang membuat dunia bisa mengenal internet. Roy Tomlinson, seorang bapak email. Roy menemukan cara mengirim pesan antara orang satu dengan lainnya di komputer dan server yang berbeda. Program itu bekerja dengan jaringan komputer ARPANET. Yang kelima, Henry Edward Roberts, Bapak PC. Henry adalah pendiri perusahaan bernama Micro Instrumentation and Telemetry System di tahun 1970. Perusahaan itu mengembangkan Altair 8800 yang disebut sebagai komputer personal PC pertama di dunia. Yang terakhir ada Martin Cooper, yaitu Bapak Ponsel. Martin Cooper adalah salah satu inovator yang menjadi saksi hidup proses evolusi karyanya yang saat ini yang dikenal dengan smartphone. Pada tahun 1970, Martin menjabat sebagai manajer umum Motorola Communication System Division. Bersama timnya, dia mengembangkan ponsel pertama yang kelak dinamakan sebagai Motorola Dynatac.
Martin juga mendapat kehormatan untuk melakukan panggilan pertama di ponsel portabel tersebut pada 3 April 1973.